Kalimat periode Januari dan Desember 2026 sudah dimulai. Nah, di sini ada tombol mulai perencanaan kinerja. Kita klik tombol mulai. Jadi intinya di bagian 4 ini juga minimal diisi 1 di poin 4 ya. Di opsional ini kita isi 1. Nah, kita langsung masuk ke praktek kinerja. Kalau sudah dirasa sesuai dengan yang kita akan rencanakan dalam perencanaan kinerja selama tahun 2026 ini, silahkan rekan-rekan ajukan melalui tombol ajukan perencanaan. Konfirmasi untuk ajukan perencanaan, rekan-rekan klik konfirmasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya. Pada video kali ini kita akan menyampaikan tata cara atau tutorial mengganti periode rencana kinerja ke tahun 2026 berikut dengan pembuatan rencana kinerja bagi Bapak Ibu guru di tahun 2026. Namun sebelum kita mulai, kita nyalakan dulu intronya. Oke, baik. Pada langkah pertama, kita akan masuk ke guru.kemdikdasmen.go.id. Nah, ini pakai akun kepala sekolah. Kemudian setelah itu rekan-rekan scroll ke bawah. Nanti yang dipilih adalah pengelolaan kinerja. Oke, kemudian di sudut kanan atas, kita blur, dipilih yang nama akun kepala sekolahnya. Kemudian di sini ada tombol ganti periode. Nah, setelah itu di bagian ganti periode pengelolaan kinerja, rekan-rekan dipilih Januari sampai Desember 2026, kemudian klik tombol pilih. Ini contohnya tadi kita sudah kerjakan, jadi tombol pilihnya tidak muncul atau tidak aktif. Oke, kemudian di bagian dashboard di sini akan muncul satu tombol baru namanya mulai periode. Ini kita klik. Kemudian di sini kita diminta untuk mengetik ulang pada kolom kalimat persetujuan dengan kalimat yang sama persis. Disarankan besar kecilnya huruf disesuaikan dan disamakan dengan yang dicontohkan di bagian atas. Dengan kalimat saya setuju untuk mulai pengelolaan kinerja periode Januari sampai Desember 2026 titik. Kemudian setelah itu kita klik tombol lanjut. Oke, di sini ada kalimat periode Januari dan Desember 2026 sudah dimulai. Kami sudah kabari guru di satuan pendidikan Anda dan serta tim kerja, pengawas sekolah dan dinas pendidikan. Anda juga dapat mengganti periode untuk akses periode sebelumnya. Jadi meskipun kita sudah ganti ke Januari sampai Desember 2026 di akun kepala sekolah, ini masih bisa masuk kembali ke periode sebelumnya. Semisal di sini untuk melakukan penetapan predikat kinerja tahunan 2025. Nah, sementara ini di akun kepala sekolah, setelah ini kita akan coba berganti ke akun guru untuk mulai membuat rencana pengelolaan kinerja di tahun 2026. Oke, baik, sesi berikutnya kita masuk kembali, kita ganti akun ya, ke akun salah satu guru. Kita akan coba buat pengelolaan kinerja untuk guru. Nah, kita masuk. Oke, baik, di akun masing-masing juga sudah tertera Januari sampai Desember 2026. Rekan-rekan kalau yang masih tahun 2025, seperti biasa di sebelah kanan ini tinggal diganti periodenya ke tahun 2026. Kemudian kita pilih yang sebagai guru, sebagai pegawai. Nah, di sini ada tombol mulai perencanaan kinerja. Kita klik tombol mulai. Cek data diri, kalau sudah sesuai kita pilih data sudah sesuai, kemudian data sudah benar. Oke, baik. Pada bagian pelaksanaan tugas pokok, ini tugas
pokok dari Bapak Ibu guru. 3 hal ini tidak bisa diganti karena ini sudah tugas pokoknya dan kita kerjakan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Kemudian di bagian terlaksananya pembimbingan dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua, rekan-rekan bisa pilih salah satu yang sesuai dengan tugas rekan-rekan di satuan pendidikan masing-masing, seperti membimbing dan melatih kegiatan kokurikuler, kemudian membimbing dan melatih kegiatan ekstrakurikuler, menjadi guru wali khusus guru mapel SMP, SMA, SMK atau sederajat. Nah, ini rekan-rekan yang memiliki salah satu dari sini boleh dipilih. Semisal seperti ini, kalau kita pilih yang kokurikuler, nah di sini ada tombol hapus dan ada tombol tambah. Kalau kita klik tombol tambah, pilihannya akan berkurang menjadi 2. Kalau kita klik tombol lagi, pilihannya menjadi 3. Artinya rekan-rekan punya ketiga tugas ini di satuan pendidikan. Tapi kalau tidak ada, kita klik tombol hapus. Nah, semisal ini hanya guru, kita tidak tambahkan dulu di poin 4. Tapi kalau rekan-rekan yang punya salah satu tugas tambahan ini, silahkan ditambahkan. Di bagian opsional, ini ada terlaksananya tugas tambahan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Nah, ini adalah wakil kepala sekolah, ketua program keahlian satuan pendidikan, semisal untuk SMK, kepala perpus, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi, atau teaching factory untuk satuan pendidikan. Ini teaching factory ada di SMK juga. Kemudian pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, wali kelas, pembina OSIS, pembina ekskul, koordinator pengembangan kompetensi, pengurus bursa kerja khusus pada SMK, guru piket, pengurus LSP, P1. Nah, ini ada koordinator pengelolaan kinerja guru. Nah, berbasis proyek, inklusi. Ini silahkan rekan-rekan pilih. Nah, disesuaikan saja ya. Mohon maaf, kita contohkan karena kita ada di bagian ini bursa kerja khusus SMK ya. Jadi kalau ada yang lebih dari satu, silakan rekan-rekan tambahkan seperti tadi. Misal di sini, misal contoh-contoh kita ada sebagai kepala lab. Kalau ternyata ada dan sesuai dengan tugas tambahan rekan-rekan, silakan ditambahkan. Kalau tidak ada, dihapus. Ini contoh kita pilih satu ya. Kemudian di sini perhatikan ke praktek kinerja ini masih kosong. Nah, artinya kalau praktek kinerja masih kosong, di bagian poin 4 ini setidaknya rekan-rekan memilih salah satu. Coba kita pilih ya. Membimbing dan melatih kegiatan kokurikuler. Contoh seperti ini. Perhatikan di sini ke praktek kinerjanya sudah ada. Oke. Jadi intinya di bagian 4 ini juga minimal diisi 1 di poin 4 ya. Di opsional ini kita isi 1. Nah, kita langsung masuk ke praktek kinerja. Oke, baik. Di bagian praktek kinerja, rekan-rekan silakan lihat di rapor pendidikan satuan pendidikan Anda versi terakhir. Nah, lihat di sini. Untuk dimensi yang nilainya cukup, diupayakan rekan-rekan dalam satuan pendidikan itu lebih banyak memilih supaya nanti lebih banyak proses penilaian di bagian poin 1 ini atau D11. Sedangkan untuk dukungan psikologis dan metode pembelajaran ini sudah banyak yang memilih. Oke, kita coba ya pilih yang D11 yang manajemen kelas. Nanti setelah kita tutup dan diklik tombol saya mengerti, kita akan bahas bagian manajemen kelas. Oke, meskipun nanti di satuan pendidikan disarankan sejumlah GTK yang ada itu dibagi di bagian mana. Misalkan kalau yang cukup ini disarankan lebih besar atau lebih banyak Bapak Ibu guru atau GTK yang memilih manajemen kelas. Ini lebih sedikit, ini lebih sedikit. Oke, kita akan pilih yang manajemen kelas ya. Saya mengerti. Di manakah manajemen kelas? Nah, ini. Dua hal ini. Kan ini manajemen kelas. Ini dukungan psikologis yang 3 ini.
Yang paling bawah ini metode pembelajaran. Oke, kita akan coba pilih nilainya yang penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Oke, ini contoh ketika kita memilih yang keteraturan suasana kelas. Kita klik yang dimensi manajemen kelasnya. Seperti ini. Kemudian kita klik tombol ke pengembangan kompetensi. Intinya rekan-rekan pilih salah satu dari berapa dimensi. Ini total ada 8 dimensi. Kita pilih yang berwarna merah supaya nanti kalau kita dinilai mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasinya dari sekolah, nilainya jadi bagus. Oke, pada bagian pengembangan kompetensi, indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Nah, di sini kita pilih. Oke. Ternyata banyak sekali ya. Di sini ada lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi murid, pembelajaran efektif berpusat pada murid, asesmen umpan balik, kematangan moral, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, orientasi berpusat pada murid. Silahkan pilih salah satu, atau rekan-rekan bisa sesuaikan dengan hasil diskusi dengan pimpinan masing-masing. Contoh ya, kita ingin pembelajaran efektif yang berpusat pada murid, ke perilaku kerja. Oke, baik. Untuk aspek orientasi pelayanan, di sini ada 3 pilihan. Memahami kebutuhan murid dan berusaha memenuhinya, bersifat ramah kepada murid orang tua, melakukan perbaikan terus-menerus. Kita coba pilih yang kedua. Ekspektasi khusus pimpinannya dari orientasi pelayanan ini ya. Menuntaskan semua pelajaran, mengucapkan salam, mengkomunikasikan informasi yang aktual dan akurat, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Nah, dari indikator perilaku ini silakan rekan-rekan pilih salah satu ekspektasi khusus pimpinan. Ini contohnya kita pilih yang melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Bagian akuntabel ada melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan tanggung jawab efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi. Kita coba pilih yang nomor 2. Ekspektasi khusus pimpinannya ini ada 2. Dari memanfaatkan fasilitas, kita samakan ya kata kerja awalnya. Ini pilihan saja. Kita masuk ke kompeten. Menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja, membantu murid terkasih dan orang untuk saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, dari kompeten ini kita coba pilih yang nomor 2. Memberikan kesempatan kepada orang untuk menyampaikan pendapat, memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antara kasih murid, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Coba kita pilih yang ini ya. Kemudian untuk harmonis kita pilih yang 1. Kita pilih yang menjaga hubungan baik. Loyal kita pilih menjaga nama baik satuan pendidikan, rekan sewot, dan murid dimanapun berada. Nah, kita pilih yang kedua. Bagian adaptif. Nah, kita pilih yang menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Ekspektasi pimpinannya kita pilih pertama ini, menyesuaikan diri. Untuk kolaboratif kita pilih yang pertama. Nah, ini kita pilih yang ketiga. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian rangkuman. Di bagian rangkuman, rekan-rekan silahkan periksa kembali
kaitan dengan pelaksanaan tugas pokok, praktek kinerja, pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja yang sudah diisi. Kalau dirasa ada yang mau diubah, silahkan klik tombol ubah. Kalau sudah dirasa sesuai dengan yang kita akan rencanakan dalam perencanaan kinerja selama tahun 2026 ini, silahkan rekan-rekan ajukan melalui tombol ajukan perencanaan. Konfirmasi untuk ajukan perencanaan, rekan-rekan klik konfirmasi. Oke, sampai sejauh ini rekan-rekan sudah membuat rencana pengelolaan kinerja. Nah, di sini kan menunggu pemeriksaan. Nah, menunggu pemeriksaan ini, rekan-rekan nanti setelah ini silahkan konfirmasi ke kepala sekolah untuk melakukan pemeriksaan. Nanti tahapan selanjutnya pada saat persiapan praktek kinerja, pelaksanaan observasi praktik kinerja, dan pelaksanaan tindak lanjut kinerja, kita akan sampaikan di video berikutnya, dan kita akan mulai eksekusi di mulai bulan Februari. Ini panjang ya, karena hanya 1 kali dalam 1 tahun. Jadi persiapan, pelaksanaan, dan observasi dan pelaksanaan tindak lanjut bisa rekan-rekan rencanakan dari Februari sampai dengan November. Oke, baik. Sementara itu tata cara pembuatan rencana pengelolaan kinerja di guru.kemdikdasmen.go.id. Bila ini ada yang ingin ditanyakan, silakan rekan-rekan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.